Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di Bunda's Kitchen. Insya Allah kalian sehat semua ya. Hari ini gua mau nyetek lagi nih guys. Ini ada strip loin. Udah gua cuci nih. Ini mau gua keringin. Udah strip loin 3 lempeng. Beratnya kira-kira 200 gram lebih sedikit ya. Ini. Nah ini mau gua steak pakai teknik sous vide itu lagi guys. Suka gua pakai itu kematangan ininya, kematangan steaknya itu pas kita dapatnya ya, sesuai yang kita inginkan. Jadi karena di rumah ini sukanya kematangan steaknya itu medium well, jadi ya gua akan bikin medium well. Seperti biasa nih, ini akan gue marinate dengan ini aja, dengan thyme sama rosemary. Ini semua udah dari kulkas nih ya, kemarin masih segar nih karena gue baru beli waktu bikin steak rusa itu. Ini gue masukin kulkas, sudah melayukan diri dia. Terus ini ada bawang putih ini ada 10 siung karena ini ada 3 lempeng ya. Dan terus akan gue bumbuin pakai salt pepper aja. Jadi sekarang kita akan kasih dulu dia salt pepper. Gua taruh sini dulu lah biar nggak belepotan. Nah ini nanti guys buat ininya, krimnya, bukan krimnya, butternya itu gua akan pakai butter Cafe de Paris. Nah itu si butter itu butter kita bumbuin, kita kasih bumbu, kita kasih dedaunan itu kayak rosemary. Karena gua di rumah adanya ini nih, rosemary ini aja nih sama thyme itu, kan gua kasih itu aja. Sama sedikit bawang putih. Nanti kita bukukan. Nanti sementara ini di sous vide kita akan kerjain itu butternya ya. Oh iya, waktu kemarin di steak waktu nyetek rusa itu kan gua bilangnya katanya si sous vide immersion circulator itu lebih murah dari ini ya, dari instant pot. Nah setelah gue intip-intip tuh di shopping online itu tuh, nah ternyata hampir sama guys, hampir beda-beda sedikit lah ya. Kayaknya lebih baik kalian beli instant potnya deh. Kalau sous vide, kalau immersion circulator itu aja yang kalian beli kan cuman buat sous vide itu doang gitu loh. Tapi kalau misalnya instant potnya yang kalian beli kan macam-macam bisa dipakai. Itu bisa pressure cooker di situ kan, electric pressure cooker itu kan lebih nyaman kita makainya. Gua serem kalau pakai pressure cooker yang ini loh, presto manual itu, karena takut meledak gitu tuh. Sering kan kejadiannya yang meledak. Nih gua mau ambil plastiknya dulu. Ini akan gua taruh di 3 plastik aja karena dia gede ya. Takut nggak rata dia nantinya, kena sirkulasinya. Kalau gua masukin di langsung di 1 plastik, terus kerendamnya juga nggak masuk semua kan dia kan, karena dia ini kan panjang. Jadi kita masukin di 3 plastik nih. Ini garamnya nggak terlalu banyak gua kasih karena nanti mau kita kasih dihidangkannya pakai saus butter itu kan. Jadi gua kasih garamnya sedikit aja.
terus ke masing-masingnya ini akan gue taruh bawang putih. Kita taruh rosemary-nya dulu. Rosemary dan thyme. Ini agak tebal dagingnya, kita kasih agak gede lagi. Kecil ya. Nah, udah segitu aja. Ini nanti bisa dipakai buat itu apa? Buat butter Cafe de Parisnya. Nah, terus bawang putihnya ya seperti biasa, seperti waktu gua ngerjain steak rusa itu aja ya. Cuman dipecahin gini aja bawang putihnya. Jadi karena ini dia gua pisah jadi 3 kantong, bawang putihnya yang kepake 9 aja, satunya gua sisain nanti buat butternya ya, sama sedikit rosemary sama thyme ini nih. Ini juga nggak banyak-banyak dipakainya. Kalau itu dia si rosemary itu kan strong baunya ya, jadi nanti hilang ini butternya. Kalau ke daging sih nggak apa-apa. Nanti dia pelan-pelan ke infusnya, itu kita rajangin nantinya. Nah, udah. Sekarang gua akan vakum dia ya dengan air. Ini airnya gua isi 2/3 ya. Gitu, nggak apa-apa diisi penuh karena kan dia tidak vakum kan. Seperti biasa gitu. Seperti ini lagi guys, gua ulang lagi ya guys ya, gimana gua ngerjainnya. Nih kita rendemin si dagingnya ke dalam air. Dorong dia pelan-pelan, jadi biar si udaranya itu keluar. Nah terus kita pasang sealnya di sini, kita pasang sealnya kencang, terus kita sisain sedikit di sini nih ya, kita dorong terus sampai benar-benar keluar si itu udaranya. Terus kita cabut ininya. Jadi dia udah, si dagingnya udah dalam posisi kerendam, udaranya udah ketekan sama keluar. Nah tuh guys, sudah ke vakum dia kan. Nah, gampang banget ngerjain ini. Nah terus ini akan gua masukin ke instant potnya, akan gua set temperaturnya di 100 di 65. Masih ada memorinya yang waktu bekas steak waktu itu 65, jadi udah tinggal gua pencet sous-vide-nya, dia udah 65. Jadi kita tunggu sampai temperaturnya nyampe 65 ya.
sementara kita sisihkan dulu ini. Sekarang gua akan bikin butternya. Jadi ini butternya, cuman butter nih, butter salt, asin ya. Terus ininya akan gua rajang kecil-kecil. Kalau kalian punya dill itu juga enak tuh dimasukin, atau kalian kalau mau pakai parsley, kalian pakai parsley yang keriting. Kan parsley itu ada yang keriting ya, yang Holland punya itu ya. Jangan pakai parsley yang kayak seledri itu, dia kan ada tuh yang kayak seledri daunnya. Nah itu tuh rasanya rasa minyak tanah kata gua mah, nggak enak. Atau kalian boleh juga masukin daun ketumbar. Gua suka tuh daun ketumbar. Si suami juga suka, si anak gadis kecil gua ini nggak suka daun ketumbar itu. Jadi kalau gua pakai ini tuh nanti dia nggak makan kan. Bisa dimasukin dill juga sedikit. Jadi buat kasih aroma ke butternya aja sebenarnya ini. Pakai basil sedikit yang segar juga boleh gitu. Tarragon juga bisa tuh, apa sage juga bisa. Dicampur sedikit-sedikit aja. Tapi karena gua cuman ada ini nih di rumah, jadi gua ini aja 2 macam daun ini aja yang gua masukin karena panas banget di luar guys, males gua keluarnya. Mau melintas ke parkiran itu tuh panas. Pergi gua belanja, pulang-pulangnya gua tepar, nggak bisa masak lagi jadinya. Nah, ini harusnya dihancurin ini nih. Coba tadi kenapa juga gua bincangin ini ya. Padahal dipakai garlic press itu tuh lebih fine hasilnya. Udah terlanjur. Kita sisihkan dulu ini. Ini udah lembut butternya. Ini butternya 200 gram ya guys, satu blok ini. Habisin aja lah semua. Nanti kalau nggak habis bisa buat nyetek sekali lagi. Nih akan gua krim dulu. Nah si ini juga dia buat bumbunya itu sebenarnya bawang putih serta dedaunan itu kan, ada bisa dipakein anchovies tuh apa fillet. Gua karena nggak ada anchovies fillet itu mau gua kasih itu aja, liaperin sedikit nanti. Kayaknya diaduk pakai sendok lebih cepat kan ya.
tujuan ngelembutin ini biar dia nanti dia menyatu aja sama si bumbu-bumbunya itu. Ini gue akan kasih black pepper. Black pepper sedikit, terus gue kasih reapelin sedikit aja. Tuh. Cuman kayaknya setengah sendok teh aja termasuknya guys. Nah terus masukin ininya. Nih kalau daun-daunannya ini segar nih kan cakep ini nih warna ininya hijaunya. Kita aduk dia sampai rata. Coba diicip sedikit berasa garam nggak? Walaupun batal asin, kasih garam sedikit ya guys ya, kayak kurang asinnya. Dan kalau batal asin tuh ternyata dia tidak begitu terasa garamnya. Sedikit aja ini garamnya, nggak nyampe setengah sendok teh, seperempat lah ya. Ini black peppernya boleh ditambahin dikit lagi. Si black pepper ini wangi dia di steak itu. Nah udah kayak ini guys, kita masukin dia ke plastik atau kertas roti. Gua masukin plastik aja. Ini udah plastiknya udah gua belah. Ini udah rata dia kecampur ya. Mau dibuletin, mau dikotakin, terserah aja, yang penting dia padat. Kita bentuk lagi dia jadi butter batangan gitu tuh. Ini udah berbumbu. Ya. Nah, ada kayak gini kita simpan di kulkas. Nanti kan dia set lagi nih. Nah nanti ini kita potong-potong, kita taruhin di steak panas buat sausnya. Terus ini buat karbohidratnya, gua akan pakai kentang ini nih. Gua ada kentang merah ini. Kentang merah ini akan gua pakai sama kulit-kulitnya guys. Karena keunggulan si kentang merah ini di kulitnya ini ya. Banyak antioksidannya, dia seperti sayuran buah-buahan atau ya buah-buahan sayuran gitu ya yang berwarna merah keunguan gini nih, dia ada antosianin namanya, antioksidannya. Nah itu bagus banget ini, faedahnya itu bisa menurunkan gula darah, bisa menurunkan tekanan darah gitu, dan banyak lagi. Kalian bisa lihat, tanya Om Google. Nah jadi ini ujung-ujungnya ini udah gua sikat. Nasi tunas-tunasnya itu mau gua potong. Ini mau gua masukin aja nih kulit-kulit ini nih.
Jadi kalau kalian pakai kentang sama kulit-kulitnya ini, kalian pastikan pencucinya benar-benar bersih, disikat atau dibersihin pakai ampas kelapa, itu juga bagus. Gosok pakai ampas kelapa, jadi jangan sampai ada tanah-tanahnya itu ke bawah ya. Nah, ini gua potong. Terus yang bagian yang ini nih kan kulitnya agak jelek nih. Nah, ini gua kupas nih. Kupas aja, nggak usah dibawa. Ini kentang udah lama nih gak diolah-olah, ada tunasnya. Kan juga ada tuh yang bilang kalau kentang bertunas itu beracun ya. Kentang ya biasanya ada hijaunya itu loh guys. Nah gua biasanya kalau kebetulan kentang gua udah bertunas dan hijau begitu, gua kupas lebih tebal, dibuang hijaunya itu. Insya Allah aman, gak apa-apa nih, masih hidup sampai sekarang nih. Sering gitu daripada dibuang kan. Tapi si ini bertunas nggak hijau nih dia nih. Ini kulitnya kan tipis banget. Jadi selama yang green partnya itu tuh nggak dipakai, nggak dimakan, nah nggak apa-apa, kupas dia, terus buang yang greennya itu, agak tebal kupasnya, buang yang greennya itu, terus rendam dia di air, iya di dalam air gitu, jadi biar rilis ininya. Kalau masih ada tersisa-sisa gitu kan. Nah, selama ini gue gitu aja, kadang-kadang beli kentang terus nggak keolah gitu. Nih yang jelek-jelek nih kulitnya nih layu nih gue buang. Tapi kalau kalian nggak suka, nggak mau pakai juga si kulit merahnya ini, ya dikupas juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau nggak mau dipakai kulit merahnya itu, ya mending belinya kentangnya yang biasa aja gitu. Karena si kentang yang merah ini harganya agak lebih mahal dari kentang putih tuh ya. Nih yang masih kencang-kencang begini kulitnya nih dibawa aja nih. Masih itu aja dibuang. Iya sayang, tunggu ya nak. Tunggu ya Kristal ya. Lapar dia kayaknya, baru bangun tidur. Bentar, gak sabaran dia guys, gua kasih makan lah dia dulu. Sana ini sini, kalau kasih mama ayo cepet, nah. Jangan miau-miau lagi ya, Bunda mau masak. Ini kentang ini buat bikin potato wedges itu tuh bagus ini nih. Kita bikinnya pakainya kulit-kulitnya kan ya. Nah itu udah ini dia udah 65 temperaturnya. Gue masukin ini dulu ya guys ya. Nih udah gue masukin. Jadi masukinnya itu kan karena dia banyak nih ya, ada 3 plastik. Dijaga jangan sampai dia menempel satu sama lain. Dikasih jarak gitu guys. Nih. Pastikan dia berjarak, jadi biar sirkulasi airnya itu rata. Ya rata matangnya. Terus si posisi plastik, mulut plastik ini jangan sampai kena air ya, takut masuk aja airnya. Kita tetap kita jaga dia di posisinya di atas. Terus sekarang kita tutup, terus temperaturnya gua set 2 jam aja. Jadi kita tunggu dia 2 jam baru kita angkat. Terus lekukannya ini nih dibuang aja nih guys. In case ada tanah-tanahnya yang masih di situ ya, nggak
walaupun udah disikat juga takutnya kurang bersih aja. Tapi kalau dibeli di supermarket ini udah bersih banget dia jualnya tuh. Jadi kita sikat aja kayaknya udah deh. Ini gua kan belinya waktu itu di pasar tradisional itu. Masih ayahnya belanja di pasar tradisional. Jadi mereka kan kalau di pasar itu kan kurang bersih ya mereka ininya ya. Kurang dari kebun paling dicuci sedikit doang. Ini juga kentang dari sini lagi nih yang hasil kebun sini, bukan yang impor. Oh, ada Iman lagi yang teriak sekarang. Iya di sebentar nak. Nah selesai nih. Ini akan gua buang airnya dulu, ini butek ya. Kita iniin sekali lagi, dibilas sekali lagi. Terus ini akan gua rebus, tapi gua ngerebusnya tuh langsung dengan susu guys. Kalau orang-orang kebanyakannya itu bikin mashed potato ini kan mereka rebus dulu dengan air, terus mereka saring, terus baru mereka kasih butter, kasih ini kan, kasih susu gitu kan. Nah kalau gua nggak seperti itu, gua udah cobain seperti itu dan gua coba dengan ngerebus langsung dengan susu tuh hasilnya lebih creamy langsung direbus dengan susu itu. Jadi susunya ini butter mau gua pakai dulu ini masih ini gua pakai butter garlic. Kalau kalian tidak punya butter garlic, kalian bisa pakai butter biasa, butter yang asin biasa itu. Nah kalian kasih aja bubuk bawang putih agak 1 sendok teh cukup lah ya. Kalau kalian bikin segini mah tergantung banyaknya kalian bikin sih. Terus ini susu seliter, akan gue pakai setengah liter aja. Pakainya susu yang full cream. Kalau kalian nggak suka yang full cream, pakai ini juga bisa, apa yang low fat gitu ya. Ini gue langsung masukin kira-kira setengah liter. Jadi nanti ini kan dia nggak kerendam nih, nggak kerendam si setengah liter belum ya, belum. Nah, nggak kerendam kan si kentangnya kan, tapi si didihannya kan naik ke atas tuh. Terus nanti kita aduk aja biar dia rata gitu. Kita ini jangan ditaruhin kompor terus ditinggal gitu aja, jangan diliatin gitu. Biar dia rata semua nanti matangnya. Ini kita rebus dulu ya. Oh iya, jangan lupa dikasih garam guys. Nah, kita masih menunggu kentang, masih menunggu si apa namanya, Sofinya. Apalagi yang mau gue siapin, gak ada lagi sih. Nanti si asparagus mau gue pakai sayurnya, gak ada sayuran gue. Ya kita tunggu ya. Nah ini dia udah mendidih guys. Diaduk sedikit ya, biar yang atasnya itu turun, biar rata kena didihannya tuh. Di setengah liter susu itu naik juga airnya nih.
Jadi kita tunggu lagi sampai dia empuk. Ini butternya juga udah leleh. Ini garamnya udah pas nih, udah enak. Jadi kita tunggu dulu ya sampai dia empuk, nanti kita hancurin. Terus ini guys, si kentangnya udah lembut ini, bubbling masih nih, panas. Ini akan gua hancurin. Dia kalau direbus langsung pakai susu tuh dia creamy banget tuh. Nah ini hancurinnya ini kalian tergantung selera ya. Kalau misalnya kalian pengen dia halus banget gitu. Kalau gua tuh suka si mashed potato-nya tuh masih ada teksturnya itu. Jadi kita nggak benar-benar makan kayak apa ya, kayak bubur gitu. Jadinya ya hancur banget, lembut banget gitu tuh nggak ini makannya gitu. Nggak begitu suka gua sukanya yang masih ada tekstur si kentangnya itu tuh. Jadi gua nggak hancurin, nggak gue halusin banget. Nah terus si kentang ini, mashed potato ini, kalian bisa kalau kalian punya parsley atau kalian punya coriander leaf atau dill, nah itu juga bisa kalian rajangin ke dia ini. Ya, jadi juga lebih cakep bentuknya, kan ada hijau-hijaunya tuh kan. Tapi gue karena anak gadis gue nggak suka tuh sama dedaunan gitu tuh, jadi gue nggak tambahin, gue biarin aja kayak begini. Jadi ada warnanya sedikit dari warna kulit potatonya itu aja tuh. Nah bisa diicip dulu guys, diicip garamnya. Tadi gue icip udah sih, pokoknya sudah panasnya. Udah nih, creamy, enak banget. Orang langsung direbus gini ya, langsung direbusin susunya itu. Jadi kalian hancurinnya ini, kalian bejak aja ya. Ini bisa juga kalian bejak pakai garpu atau pakai apa kalau misalnya kalian nggak punya buat penghancur buat ini mashed potato ini. Jangan di blender. Kalau di blender dia jadinya kayak karet gitu tuh, gimana sih, jadinya nggak enak. Atau kalau kalian mau pakai mixer itu juga nggak apa-apa buat hancurinnya. Nah udah nih guys, bawahnya udah kena semua. Nih udah kayak gini aja nih. Nanti kita hidangkan bersama steak. Ini buat karbohidratnya. Ini akan gua keep di sini aja dulu, biar ditutup dulu karena steaknya belum menjadi juga. Terus daripada gua salin-salin ke tempat lain, bikin banyak wadah kotor ya. Ini gua biarin aja di sini dulu.
Nah, ini sous vide-nya udah selesai. Gue akan angkat. Nah, ini dia guys. Sous vide-nya udah selesai. Sekarang gue akan sear dia. Panas. Gue akan sear dia di sizzle plate ini aja nih, biar nggak ngeluarin itu gede-gede ya. Panasin dulu ininya. Nah, terus si steaknya ini kita keluarin. Nah, ini kan ada kaldunya nih guys. Kaldunya ini karena sekarang gua nggak akan memakai kaldu ini nih, jadi kaldu ini akan gua simpan. Jadi ini bisa dibekukan aja. Nanti kalau bikin steak sekali lagi, si kaldunya ini bisa kita pakai buat bikin kalau misalnya kita bikin gravy gitu ya, buat sausnya. Kalau sekarang kan gua mau pakai butter de Paris itu, Cafe de Paris itu buat ininya, buat sausnya. Jadi gua nggak bikin gravy, jadi ini akan gua simpan nih. Ini semuanya nanti kaldunya disatuin, keringin. Ini akan disimpan aja, gua bekukan buat next time. Jadi jangan dibuang ya, ini kaldunya banget dari daging, jadi sayang kalau sampai dibuang. Terus yang ini akan gua keringin dulu. Ini kita buang aja nih, si rosemary apa ini nggak dipakai lagi. Tunggu platenya itu panas. Jadi nanti sayurannya mau gue pakein asparagus saja sama ini kapsium paprika warna-warni, biar ada sayuran aja, soalnya gue nggak ada sayuran lain. Kalian bisa juga pakai sayuran arugula itu ya, bisa juga tuh. Itu kan ada rasa-rasa pedas-pedasnya tuh, jadi itu enak makan pakai steak. Tapi kalau misalnya nggak suka itu, pakai bayam Itali yang bayam lalap itu juga enak kok dimakan pakai steak. Jadi ini buat searnya gue nggak pakai butter, nggak pakai apa, gue nggak pakai ini aja nih yang di spray ini. Sekarang gue masukin steaknya. Jadi sekalian aja sama asparagusnya gua iniin ya, karena dia ini kan gak lama nih ngasirnya, biar si asparagusnya ke sear juga. Si ininya nggak apa-apa mentah aja. Jadi sous vide steak ini guys, kita setelah kita sear ini kita nggak perlu resting dia. Kayak kemarin itu kan gua waktu bikin yang rusak itu kan gua resting ya. Jadi yang satunya tuh agak matang karena ini agak tipis, yang satunya untung tebal, jadi pas dapat ininya, dapat medium well-nya.
Karena gue lupa kemarin itu kan, biasa bikin steak itu kan di resting gitu ya. Jadi udah set di otak bikin steak itu di resting. Padahal sous vide ini nggak perlu di resting karena dia kan udah matang. Kita hanya perlu brown side-nya itu aja biar kita makannya ini ya berselera ya, nggak kayak daging rebus gitu kan tampilannya. Itu aja fungsinya, bukan kita mematangkan lagi buat ngesirnya ini. Jadi mesti bikin dia gosong gitu aja tuh biar kelihatan cantik gitu, biar menggugah selera. Nah ini gua balik aja sebentar lagi udah. Asparagusnya juga udah layu. Nah diangkat dulu lah ininya sebentar asparagusnya. Nah ini udah guys, kita angkat ya. Udah matikan dulu aja lah, soalnya dia pakai nanti yang lain pakai plate lain lagi. Kita angkat nih. Tuh guys. Terus akan kita kasih butter tadi. Ini butter yang kita bekukan tadi. Ini kalau dia tidak meleleh lagi, kurang panas dia, kalian bisa torch saja itu. Ini gue mau hidanginnya di sini aja biar tidak ngotorin piring lagi ya. Terus akan kita kasih mashed potato tadi guys. Ini biar dia mencair, mau gua torch saja sedikit si butternya ini.
kurang panasnya buat ngairin butternya. Nah, udah nih guys. Sekarang kita coba ya. Nih, dia lembut, makanya gue suka dengan sous vide ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini benar-benar enak guys. Ininya apa? Si butternya itu tuh enak buat ngebumbuin ininya ya. Terus ini mashed potatonya. Mashed potatonya enak, creamy. Inilah hasil kita hari ini. Sirloin steak, sous vide sirloin steak dengan mashed potato, kentang merah. Nah, mashed potatonya ini kalau kalian suka, kalian boleh tambahin cream cheese, boleh kalian tambahin parmesan juga, dicampur gitu. Saat tadi waktu hancurinnya itu, setelah dihancur diaduk semua gitu, boleh kalian tambahin. Karena di sini gua tidak nambahin lagi karena terlalu berat ya. Ini udah butter di sini, nanti ini juga ada butter dan susu. Kalau gua tambahin dulu terlalu full lah gitu, jadi nggak gua tambahin. Tapi ini guys, si mashed potatonya ini enak dari yang kalian coba di restoran yang biasa ya. Kalian yang biasa di sini lah yang makan mashed potato di restoran steak itu, mereka itu kan kadang nggak ada rasa, boro-boro rasanya creamy, rasa garam aja kadang nggak ada gitu. Jadi itulah anak-anak ini kalau misalnya kita makan keluar terus mereka ada yang tidak cocok di lidah, itu pasti dendam, bikin bun pasti gitu. Nah, itulah gua tuh jadi suka bikin makanan begini ini di rumah. Jadi kita jarang juga ya keluar jadinya. Gua pakai lah, gua sediain lah piring-piring kayak begini nih, sizzler plate kayak begini nih. Jadi gayanya itu di rumah kayak ala-ala restoran gitu. Jadi mereka lebih puas. Ini benar, kalian coba seperti gua bikin mashed potato ini dan kalian rasain. Nah, boleh kalian tambahin kalau kalian suka tambahin dill, dirajang halus-halus, atau parsley yang keriting tapi ya, parsley Holland itu, atau kalian masukin ini juga kalau suka coriander leaf itu daun ketumbar. Nah, itu juga bisa rajang halus-halus terus taburin gitu, atau diaduk, itu lebih rich lagi rasanya. Kalau kalian suka dedaunan itu gitu. Tapi kalau nggak kayak gini aja ini udah enak banget. Si steaknya kayak gini enak banget, dibikin dengan sous vide. Cara sous vide ini juga dia lembut ya, terus nggak maksud itu kita nggak banyak usaha gitu. Sebenarnya sih bikin steak itu juga nggak banyak usaha sih ya, cuman kalau kita ngebakar secara biasa gitu kan, kita grill biasa begitu, atau itu kadang di luarnya tuh dia udah kering, di dalamnya tuh masih, kita kadang nggak dapet gitu, nggak dapet sesuai kematangan yang kita inginkan. Tapi kalau dengan sous vide ini, berapa temperatur yang kita set, dia udah segitu. Nanti kita tinggal kita brown aja biar lebih menggugah selera tampilannya kan. Kalau misalnya dari itu kan memang nggak biasa begitu sih, keluar dari sous vide itu emang harus di-sear dulu gitu, nggak langsung begitu dimakan orang ya. Jadi inilah semoga ini menginspirasi kalian, ada ilmu yang bisa kalian ambil dari sini gitu maksud gua. Terima kasih kalian sudah menonton dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.